belakang, hubungan gereja dan kekaisaran Romawi mengalami transformasi signifikan dari penganiayaan menjadi pengakuan resmi. Awalnya, Kristen ditindas, terutama di bawah kekuasaan Kaisar Nero dan Diokletianus. Namun, situasi berubah ketika Kaisar Konstantinus I mengeluarkan maklumat Milan pada tahun 313 Masehi yang memberikan toleransi bagi Kristen. Puncaknya terjadi pada tahun 380 Masehi saat Kaisar Theodosius I menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Kekaisaran memulai maklumat Tesalonika. Ini menandai pergeseran kekuasaan di mana gereja mulai berperan dalam politik dan pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan doktrin ortodoks melalui konsili-konsili lainnya. Kekaisaran Romawi mengalami perkembangan yang kompleks dan dinamis sepanjang sejarah. Berikut beberapa poin di dalamnya. Awal kekristenan. Pada awalnya, kekristenan ditindas oleh Kekaisaran Romawi. Umat Kristen lebih sering menjadi sasaran penganiayaan karena iman mereka yang monoteistik. Dianggap bertentangan dengan praktik keagamaan Romawi yang politeistik. Yang kedua, konferensi Konstantinus. Situasi berubah drastis ketika Kaisar Konstantinus I mengadopsi kekristenan setelah pertempuran jabatan Milvian pada 312 Masehi dengan etnik Milan pada 313 Masehi. Kekristenan memperoleh status legal dan kebebasan beribadah. Yang ketiga, Kristianisasi kekaisaran. Pada akhir abad keempat, di bawah pemerintahan Kaisar Theodosius I, kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Ini menandai dimulainya era di mana gereja dan negara mulai bekerja. 4. Pengaruh gereja. Gereja mulai memperoleh kekuatan politik dan sosial yang signifikan. Para uskup dan pemimpin gereja lainnya sering memegang peran penting dalam pemerintah dan pengambilan keputusan. Yang kelima, pemisahan kekaisaran. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi, Gereja Roma atau Gereja Katolik menjadi salah satu institusi yang paling stabil dan berpengaruh pada Eropa Barat. Sementara itu, di timur, Kekaisaran Byzantium terus berkembang dengan gereja ortodoks sebagai mitra penting. Yang keenam, konflik dan kerjasama. Sepanjang abad pertengahan, hubungan antara gereja dan kekuasaan sekuler sering diwarnai oleh konflik. Misalnya, kontroversi penobatan dan kerjasama. Hubungan ini membentuk banyak aspek dan sejarah Eropa dan memiliki dampak yang dalam terhadap perkembangan sosial, politik, dan budaya di seluruh dunia. A1. Hubungan antara gereja dan Kekaisaran Roma adalah topik yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang paling berinteraksi. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Yang pertama, kekuasaan politik. Kekaisaran Roma memiliki kekuasaan politik yang besar dan seringkali harus beradaptasi dengan struktur kekuasaan yang ada. Keterlibatan pemimpin gereja dan konflik seringkali menjadi titik temu dan konflik. Yang kedua, persepsi agama. Pada awalnya, Kekaisaran Roma memandang agama Kristen sebagai ancaman yang mengarah pada penganiayaan. Namun, sering berjalannya waktu dan penerimaan Kristen, gereja mendapatkan legitimasi dan pengaruh yang lebih besar. Yang ketiga, konflik teologis. Perbedaan teologis mengenai doktrin Kristen dapat mempengaruhi hubungan antara gereja dan kekaisaran. Ketika
Kaisar mencoba untuk mengandalkan ajaran gereja, seringkali terjadi konflik. Yang keempat, kepemimpinan gereja. Kepemimpinan yang kuat seperti dimiliki oleh paus dan uskup-uskup tertentu dapat memperkuat posisi gereja dan menghadapi kekuatan politik. Yang kelima, kepentingan ekonomi. Gereja kekaisaran saling memiliki kepentingan ekonomi yang bertumpah tindih, dan hubungan ini dapat mempengaruhi kolaborasi atau konflik antara keduanya. Yang keenam, pengaruh budaya. Budaya Romawi dan nilai-nilai masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana agama Kristen diterima dan dipraktikkan. Yang ada gilirannya mempengaruhi hubungan dan kekaisaran. Yang ketujuh, penerimaan Kristen. Dengan Edict of Milan pada 313 Masehi yang mengizinkan kebebasan beragama, hubungan antara gereja dan kekaisaran mulai membaik. Pemerintahan Kristen sebagai agama resmi ada pada abad keempat, mengubah demikian hubungan ini. Yang kedelapan, perang dan konflik. Perang dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi hubungan antara gereja, kekaisaran, di mana gereja seringkali berperan dalam mendamaikan konflik atau legitimasi kekuasaan. Yang kesembilan, pengaruh luar. Faktor-faktor eksternal seperti individu barbar dan perkembangan agama lain dapat mempengaruhi stabilitas kekaisaran dan hubungan dengan gereja. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hubungan antara gereja dan kekaisaran Romawi berkembang sepanjang sejarah. Yang berikut A2, perbandingan pengaruh politik dan kekaisaran Romawi terhadap keputusan gereja dalam berbagai periode gereja adalah topik yang menarik dan kompleks. Berikut ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama, periode awal gereja sekitar abad 1 sampai abad ketiga. Kekaisaran Roma dan penganiayaan. Pada periode ini, gereja awal mengalami penganiayaan dan pemerintah Roma. Kekaisaran tidak mengetahui Kristen sebagai agama resmi hingga banyak pengikut Kristen yang dianiaya. Hal ini mempengaruhi keputusan gereja untuk memilih pemimpin yang kuat dan memperkuat ajaran serta solidaritas di antara jemaat. Yang kedua, periode konsili dan pengakuan resmi abad keempat. Konstitus dan etnik Milan. Dengan naiknya Konstitusi I sebagai kaisar, Kristen mulai mendapatkan pengakuan resmi melalui etnik Milan tahun 313 Masehi. Ini mengubah dinamika kekuasaan gereja, kemungkinan gereja untuk berpotensi secara terbuka dan meraih pengaruh politik. Yang berikut, konsili ekumenis. Pengaruh politik kekaisaran terlihat dalam konsili gereja seperti Konsili Nicaea 325 Masehi, di mana keputusan-keputusan penting mengenai doktrin Kristen dibuat dengan pengaruh langsung dari kaisar. Yang ketiga, periode pertumbuhan dan penetapan doktrin. Abad ke-5 sampai ke-8, hubungan antara gereja dan negara. Gereja mulai berfungsi sebagai kekuatan yang setara dengan kekuasaan politik. Kaisar seringkali mengintervensi dalam urusan gereja yang mempengaruhi keputusan doktrinal dan administrasi gereja. Perbuatan kuasa. Organisasi gereja dan penguasaan politik saling mempengaruhi, yang terlihat dalam perbuatan kekuasaan antara Paulus dan kekaisaran. Yang keempat, abad pertengahan sekitaran abad ke-9 sampai abad ke-15 sangat berpengaruh
Bahkan dalam urusan politik, misalnya Paus Georgius ke-7 berkonflik dengan Kaisar Henry IV. Dalam sosial investitur menunjukkan bagaimana keputusan gereja dipengaruhi oleh peraturan kekuasaan politik. Yang berikut, reformasi gereja. Tekanan dari luar gereja seperti reformasi juga mempengaruhi keputusan gereja dengan munculnya gerakan-gerakan menuntut peraturan dan kebaikan dalam gereja. 5. Reformasi dan kontra-reformasi abad ke-16. Reformasi atau Protestan, munculnya gerakan reformasi menentang kekuasaan gereja dan mempengaruhi politiknya. Pemimpin-pemimpin seperti Martin Luther dan John Calvin memperjuangkan pemisahan antara gereja dan kekuasaan politik. Respon Gereja Katolik. Kontra-reformasi adalah usaha gereja untuk mempertahankan pengaruh setelah reformasi menunjukkan bagaimana keputusan gereja beradaptasi dengan kondisi politik yang berubah. Aliran-aliran sesat ini dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, monarkisme. Monarkisme yaitu sebuah pandangan yang menekankan kesatuan Allah dan menganggap bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berasal dari satu pribadi yang sama. Monarkisme ini juga dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama monarkisme modalistis dan yang kedua monarkisme dinamis. Yang kedua, desotisme. Desotisme menganggap bahwa Yesus Kristus tidak mengalami penderitaan secara fisik, tapi sebaliknya ia hanyalah manusia. Yang ketiga, adoptionisme. Adoptionisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa dan diangkat menjadi anak Allah melalui adopsi. Bagian yang keempat, Sabellianisme. Sabellianisme yaitu suatu pengajaran yang menganggap bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berasal dari satu nama yang ilahi. Yang kelima, Gnostikisme yaitu suatu pengajaran yang mengajarkan tentang pengetahuan esoterik dan menjelaskan tentang jalan keselamatan. Bagian yang keenam, Marcionisme. Marcionisme ini dipimpin oleh Marcius pada abad yang kedua dan mengajarkan tentang dualisme antara Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Aliran-aliran sesat ini memiliki kesimpulannya. Aliran-aliran sesat menunjukkan bahwa sifat ilahi dan kemanusiaan Yesus Kristus dihubungkan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aliran-aliran sesat ini sudah ditolak oleh teologis yang ada. Bagian C, mengevaluasikan antara dampak dan hubungan struktur, perkembangan, dan doktrin gereja. Mengevaluasi antara dampak dan hubungan perkembangan dan doktrin gereja ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sejarah perkembangan. Yang kedua, doktrin dan teologi. Yang ketiga, ekumenisme. Bagian keempat, konteks budaya. Dan bagian yang kelima, pengaruh teknologi. D. Ciri-ciri utama aliran sesat dalam sejarah gereja. Sejarah gereja dipenuhi dengan munculnya berbagai aliran sesat yang mendistorsi ajaran inti Kristen. Meskipun setiap aliran memiliki ciri khasnya, terdapat beberapa ciri umum yang dapat membantu mengidentifikasi ajaran sesat. 1. Menolak otoritas Alkitab. Aliran sesat seringkali menolak otoritas Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Mereka mungkin menambahkan kitab-kitab lain
atau menafsirkan Alkitab secara subjektif untuk mendukung ajaran mereka. Mereka menganggap tradisi atau pengalaman pribadi lebih penting daripada Alkitab. 2. Mendistorsi ajaran Trinitas. Aliran sesat seringkali menolak doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka mungkin menganggap Yesus sebagai makhluk biasa atau menolak kebenaran Roh Kudus. Menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Aliran sesat menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus sebagai dasar keselamatan. Mereka mungkin menekankan aspek-aspek lain dan ajaran Yesus atau menawarkan jalan keselamatan alternatif. 4. Menawarkan jalan keselamatan alternatif. Aliran sesat menawarkan jalan alternatif. Jalan keselamatan selain melalui iman kepada Yesus Kristus. Mereka mungkin menekankan perbuatan baik, ritual atau praktik tertentu sebagai syarat keselamatan. 5. Mengutamakan pengalaman pribadi. Aliran sesat menawarkan pengalaman pribadi daripada kebenaran Alkitab. Menganggap intuisi, mampu, atau visi sebagai sumber kebenaran. Menawarkan janji-janji palsu. Aliran sesat menawarkan janji-janji palsu seperti kekayaan, kesembuhan instan, atau kekuatan supranatural. Mereka menyalahgunakan nama Yesus untuk keuntungan pribadi atau menarik anggota dengan iming-iming duniawi. 7. Mengabaikan ajaran moral. Aliran sesat mengurangi atau mengabaikan ajaran moral Alkitab. Mereka mungkin mentoleransi dosa atau menawarkan interpretasi yang berbeda dari ajaran moral. 8. Membentuk kelompok tertutup. Aliran sesat seringkali membentuk kelompok tertutup yang mengisolasi anggotanya dari pengaruh luar. Mereka menghindari kritikan dan menganggap diri mereka sebagai satu-satunya pemegang kebenaran. 9. Menolak dialog dan kritik. Aliran sesat menolak dialog dan kritik dari orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai satu-satunya pemegang kebenaran dan menolak untuk mempertimbangkan perspektif lain. Menampilkan pemimpin karismatik. Aliran sesat seringkali dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik yang menganggap dirinya sebagai nabi atau utusan Tuhan. Mereka menekankan otoritas pribadi daripada otoritas Alkitab. Kesimpulan, ciri-ciri di atas dapat membantu kita dalam mengidentifikasi aliran sesat. Penting untuk mengunjungi setiap ajaran dengan Alkitab dan berkonsultasi dengan pemimpin gereja yang
terpercaya untuk mendapatkan bimbingan. Gereja yang sehat adalah gereja yang berakar kuat pada Alkitab dan terbuka terhadap dialog dan kritik. Membandingkan ajaran aliran sesat dengan doktrin resmi gereja. Aliran sesat atau bidat muncul dalam sejarah sebagai penyimpangan dari doktrin resmi gereja. Perbedaan mendasar antara ajaran sesat dan doktrin resmi terletak pada interpretasi dan penerapan Alkitab, serta pemahaman tentang Allah, Yesus Kristus, dan keselamatan. Berikut adalah perbandingan rinci. 1. Otoritas Alkitab. Doktrin resmi gereja menerima Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan otoritas tertinggi dalam ajaran Kristen. Interpretasi Alkitab didasarkan pada tradisi gereja, konteks historis, dan pemahaman teologis yang koheren. Aliran sesat seringkali menolak otoritas Alkitab secara penuh dan menafsirkannya secara subjektif untuk mendukung ajaran mereka. Mereka mungkin menambahkan kitab-kitab lain, menafsirkannya Alkitab secara literal, atau mengutamakan tradisi atau pengalaman pribadi di atas Alkitab. 2. Doktrin Trinitas. Doktrin resmi gereja menerima doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi memiliki sifat ilahi yang sama, namun berbeda dalam peran dan fungsi. Aliran sesat seringkali menolak atau mendistorsi doktrin Trinitas. Mereka mungkin menganggap Yesus sebagai makhluk biasa, menolak kebenaran Roh Kudus, atau mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi yang memiliki berbagai manifestasi. 3. Keselamatan. Doktrin resmi gereja mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil dari perbuatan baik atau ritual tertentu. Aliran sesat seringkali menawarkan jalan keselamatan alternatif seperti melalui perbuatan baik, ritual, atau praktik tertentu. Mereka mungkin menekankan aspek-aspek lain dari ajaran Yesus, seperti kasih, perdamaian, atau spiritualitas, tanpa menekankan pentingnya kematian dan kebangkitannya. 4. Peran gereja. Doktrin resmi gereja melihat gereja sebagai tubuh Kristus yang dipanggil untuk menyebarkan Injil, melayani sesama, dan membangun kerajaan Allah. Di bumi, gereja adalah komunitas orang percaya yang dipersatukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Aliran sesat seringkali memiliki pandangan yang berbeda
tentang peran gereja. Beberapa aliran sesat mungkin menekankan pentingnya kelompok tertutup menghindari interaksi dengan gereja lain atau menafsirkan peran gereja secara berbeda. 5. Moralitas. Doktrin resmi gereja menerima ajaran moral Alkitab sebagai pedoman hidup bagi orang percaya. Ajaran moral menekankan kasih karunia, pengampunan, dan hidup suci. Aliran sesat seringkali mengabaikan atau mendistorsi ajaran moral Alkitab. Mereka mungkin mentoleransi dosa, menawarkan interpretasi yang berbeda dari ajaran moral, atau menekankan aspek-aspek tertentu dari moralitas tanpa mempertahankan keseluruhan ajaran Alkitab. 6. Pengalaman spiritual. Doktrin resmi gereja menerima pengalaman spiritual sebagai bagian penting dari kehidupan Kristen, namun tidak mengutamakannya di atas Alkitab. Pengalaman spiritual harus diuji dengan Alkitab dan dibagi dalam komunitas gereja. Aliran sesat seringkali menekankan pengalaman pribadi sebagai sumber kebenaran, bahkan di atas Alkitab. Mereka mungkin mengutamakan isi, mampu atau visi sebagai sumber kebenaran dan menafsirkan secara subjektif. 7. Kepemimpinan. Doktrin resmi gereja menerima kepemimpinan rohani yang berdasarkan Alkitab dan diangkat melalui proses pemilihan yang demokratis. Pemimpin gereja bertanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan, pemimpin jemaat, dan melayani sesama. Aliran sesat seringkali dipimpin oleh seorang pimpin karismatik yang menganggap dirinya sebagai nabi atau utusan Tuhan. Mereka mungkin menekankan otoritas pribadi di atas otoritas Alkitab dari gereja. Kesimpulan, perbedaan mendasarkan antara ajaran sesat dan doktrin resmi gereja terletak pada interpretasi Alkitab dan pemahaman tentang Allah, Yesus Kristus, dan keselamatan. Doktrin resmi gereja berakar kuat pada Alkitab dan tradisi gereja, sementara aliran sesat seringkali mendistorsi atau menolak ajaran-ajaran tersebut. Penting untuk mengunjungi setiap ajaran dengan Alkitab dan berdiskusi dengan pemimpin gereja yang terpercaya untuk mendapatkan bimbingan tentang ajaran sesat terhadap doktrin gereja dan respon gereja. Ajaran sesat atau bidat merupakan tantangan serius bagi doktrin resmi gereja. Mereka menantang dasar-dasar iman Kristen dengan mendistorsi atau menolak ajaran-ajaran inti seperti Trinitas, keselamatan, dan otoritas Alkitab. Berikut
adalah beberapa cara ajaran sesat menantang doktrin gereja dan bagaimana gereja menanggapi tentang tersebut. Pertama, menolak otoritas Alkitab. Tentang aliran sesat, seringkali menolak otoritas Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran, menambahkan kitab-kitab lain atau menafsirkan Alkitab secara subjektif untuk mendukung ajaran mereka. Respon gereja menekankan pentingnya Alkitab sebagai dasar iman Kristen dan mengajarkan jemaat untuk memahami Alkitab secara kontekstual dan historis. Mereka juga mendorong studi Alkitab dan dialog teologis untuk melawan interpretasi yang salah. 2. Mendistorsi doktrin Trinitas. Tantangan. Aliran sesat seringkali menolak atau mendistorsi doktrin Trinitas, menganggap Yesus sebagai makhluk biasa, menolak sebagai kebenaran Roh Kudus, atau mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi yang memiliki berbagai manifestasi. Respon gereja menegaskan doktrin Trinitas sebagai ajaran inti Kristen dan mengajarkan jemaat untuk memahami hubungan yang unik antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka juga mengutuk ajaran-ajaran yang menyimpang dari doktrin Trinitas. 3. Menawarkan jalan keselamatan alternatif. Tantangan. Aliran sesat seringkali menawarkan jalan keselamatan alternatif seperti melalui perbuatan baik, ritual, atau praktik tertentu, tanpa menekankan pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus. Respon gereja menekankan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib. Mereka juga mengajarkan jemaat untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menawarkan jalan keselamatan yang mudah atau tidak sesuai dengan Alkitab. 4. Menolak moralitas Kristen. Tantangan. Aliran sesat seringkali mengabaikan atau mendistorsi ajaran moral Alkitab, mentoleransi dosa, atau menawarkan interpretasi yang berbeda dari ajaran moral. Respon gereja menekankan pentingnya hidup suci dan taat kepada ajaran moral Alkitab. Mereka juga mengajarkan jemaat untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang mentoleransi dosa atau mengabaikan standar moral Kristen. 5. Mengutamakan pengalaman pribadi. Tantangan. Aliran sesat seringkali menekankan pengalaman pribadi sebagai sumber kebenaran, bahkan di atas Alkitab, mengutamakan intuisi mampu atau visi sebagai sumber kebenaran dan menafsirkan secara subjektif. Respon gereja menekankan bahwa pengalaman spiritual harus diuji dengan Alkitab dibagi dalam komunitas gereja. Mereka juga mengajarkan jemaat untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran
yang mengutamakan pengalaman pribadi di atas Alkitab. 6. Menampilkan pemimpin karismatik. Tantangan aliran sesat seringkali dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Benteng pertahanan gereja. Definisi dan pengembangan gereja benteng juga dikenal sebagai Kirchenburg dalam bahasa Jerman adalah jenis bangunan gereja tertentu dalam gereja Katolik Roma yang difungsikan bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai struktur pertahanan. Gereja-gereja ini biasanya dikelilingi oleh tembok pertahanan yang dilengkapi dengan menara, dinding, jalan dinding membuatnya mirip dengan benteng perlindungan. Sejarah dan lokasi. Sejarah gereja membangun gereja benteng dimulai pada periode awal abad pertengahan, khususnya di wilayah yang baru saja di Contoh kontemporer. Selain contoh kontemporer di Eropa, ada juga contoh-contoh lain yang terkait dengan benteng pertahanan di lokasi-lokasi lain. Misalnya, di Maluku, Indonesia, benteng Den Haan yang dibangun oleh Belanda terdapat sebagai benteng pertahanan, serta gereja Tua Pati yang dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1625 dan diselesaikan oleh Belanda pada tahun 1714. Kesimpulan, gereja benteng adalah struktur keagamaan yang difungsikan sebagai tempat perlindungan bagi penduduk setempat. Terutama di era sebelum modern, struktur ini biasanya dikelilingi oleh tembok pertahanan lengkap dengan menara dan jalan dinding. 1. Strategi-strategi yang digunakan oleh gereja untuk mempertahankan dan mengajarkan doktrin gereja biasanya melibatkan beberapa elemen penting. Pemahaman akan kebutuhan peserta didik. Gereja guru-guru harus memiliki pemahaman yang akurat tentang kebutuhan peserta didik. Ini termasuk mengungkapkan kebenaran yang dibutuhkan oleh para anggota jemaat dan memberikan pengajaran yang relevan pada efektif. 2. Strategi gereja dalam menghadapi ancaman, seperti mempertahankan anggota dan dampak pandemi, melibatkan analisis SWOT untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman. Upaya pertahanan gereja dapat dirumuskan melalui beberapa aspek penting spiritual dan pendidikan. Gereja harus menjadi tempat perlindungan spiritual, mengajarkan ajaran Injil sebagai pedoman hidup. 1. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin gereja perlu menjalankan peran mereka dan integritas, menjaga standar, ajaran dan disiplin gereja. 2. Keterlibatan sosial. Gereja harus aktif dalam misi sosial, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, serta melawan perlawanan intoleransi dan diskriminasi. 3. Kesatuan dan solidaritas. Mengedepankan kesatuan di antara berbagai denominasi untuk memperkuat posisi gereja dan masyarakat. 3. Menilai keberhasilan atau kegagalan strategi. Dalam mempertahankan integrasi gereja, analisis berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika internal dan eksternal gereja. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang dapat dipertimbangkan. Konflik internal gereja. Dampak konflik. Di Kampung Sawang, konflik internal yang muncul akibat perbedaan pendapat dan keputusan mutasi pendeta menyebabkan perpecahan di antara jemaat.
Penyebab konflik. Beberapa faktor penyebab konflik meliputi kurangnya komunikasi dari pimpinan gereja mengenai keputusan yang diambil, serta adanya ketidakpuasan di kalangan anggota jemaat terdapat kebijakan yang diterapkan, mampuan pihak gereja untuk menjelaskan keputusan secara bijak, berkontribusi, dan ketegangan yang ada. Strategi kepemimpinan dan pengembalaan. Kepemimpinan dan efektif. Penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan yang efektif terdapat pemberdayaan tim dan komunikasi terbuka sangat penting untuk mencapai kesatuan dalam gereja. Strategi budaya. Dalam konflik perintisan gereja, pentingnya memahami budaya lokal menjadi kunci untuk menghindari konflik budaya. Pendekatan yang sensitif terdapat lintas budaya dapat membantu membangun jembatan komunikasi dan memfasilitasi dialog antar budaya sehingga mempromosikan penghargaan terdapat keberagaman. Kegagalan dalam integrasi. Krisis kepemimpinan. Kegagalan pemimpin di beberapa gereja Tionghoa mencerminkan pentingnya integritas dan kapabilitas. Kegagalan dan integrasi. Krisis kepemimpinan. Kegagalan kepemimpinan di beberapa gereja Tionghoa mencerminkan kepentingan integritas dan kapabilitas pemimpin. Masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya keterampilan manajerial dapat merusak kepercayaan jemaat dan menghambat integrasi. Respon terhadap modernisasi. Gereja juga perlu beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Ketidaksiapan menghadapi dinamika ini dapat menyebabkan penurunan jumlah anggota jemaat, mirip dengan tren yang terlihat di banyak pusat kekristenan di Eropa. Keberhasilan atau kegagalan strategi dapat mempertahankan integrasi gereja sangat tergantung pada kemampuan kepemimpinan untuk mengelola konflik internal, berkomunikasi secara efektif, dan memahami konteks budaya lokal. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan zaman dan mengembang kepemimpinan yang integrasis menjadi faktor penting dalam menciptakan kesatuan di antara jemaat.